Halo, balik lagi bersama gue di channel Techno It's Coffee. Ngopi dulu cuy. Mantap. Oke, bentar. Pada video kali ini gue bakal bukan ngebahas sih, review juga bukan. Ya, pengalaman gue menggunakan tools bernama Canva Pro. Pasti teman-teman udah pernah denger ya namanya Canva ya. Ya, Canva adalah sebuah tools yang akan menunjang produktivitas teman-teman membuat konten seperti gambar atau foto, desain grafis, video grafis, dan lain sebagainya untuk menunjang pembuatan konten untuk sosial media teman-teman. Tapi ini juga bukan untuk sosial media aja. Ini juga bisa dicetak dalam media, bisa dicetak untuk keperluan media lainnya atau keperluan lainnya, promosi misalkan. Ya, Canva ini sangat-sangat menunjang bisnis sih menurut gue pribadi udah pakai Canva Pro itu selama 1 tahun. Pertama kali gue coba itu gue langsung pakai versi Pro karena waktu itu ada versi trial selama 1 bulan menggunakan Canva Pro secara gratis. Gue nggak tahu nih kalau sekarang masih ada apa enggak, tapi kalau sekarang ada, amanin deh, cobain dulu deh itu versi Pro-nya karena gue sangat-sangat merekomendasikan. Apa sih yang gue rekomendasikan dari versi Pro ini? Pertama, versi gratis itu hanya mendapatkan penyimpanan sebesar 1 GB, penyimpanan cloud ya, 1 GB. Sedangkan versi premium atau Pro itu sudah mencapai 100 GB. Jadi itu bakal nampung foto-foto yang lu upload ke dalam Canva yang akan lu nantinya lu edit atau menjadi bahan editan gitu. Jadi di Canva ini punya penyimpanan cloud tentunya, dia nggak tanpa batas, nggak unlimited, jadi tetap ada penyimpanannya. Tapi 100 GB itu udah lumayan cukup karena gua ada 1 tahun belum penuh gitu. Oke, itu yang pertama ya, keuntungan menggunakan Canva Pro yang pertama. Yang kedua, ini keuntungannya baik versi gratis ataupun versi berbayar ya. Keuntungannya, sebagai seorang yang nggak ngerti desain nggak ngerti desain grafis atau membuat desain, itu gue sangat kebantu banget dengan Canva, baik free maupun pro. Karena fiturnya sama aja, cuma versi pro itu ada fitur yang memang lebih lengkap dari versi free. Misalnya, kayak nge-remove background secara otomatis. Itu nggak ada di versi free, adanya di versi pro. Selain itu font, terus suara, terus video footage, terus lagi gambar, ada juga yang harus menggunakan akun versi pro. Sementara versi free terbatas fotonya. Tapi kalau yang lainnya, kalau buat ngedit secara simple buat keperluan sosial media pribadi, kayaknya versi free juga udah oke banget. Tapi kalau mau lebih oke lagi, versi pro harus digunakan. Nah, oke, kita buka aplikasi Canva-nya. Di sini gue pakai aplikasi Canva yang gue install di MacBook Pro M1. Sebenarnya gue bisa aja sih buka di versi browser, tapi gue lebih suka menggunakan aplikasinya karena nggak ngeganggu kegiatan editing. Karena gue bukan bisa sih, kadang-kadang suka nge-close gitu aja di browser, walaupun memang kesimpan secara otomatis di Canva, tapi gue buat secara terpisah aja. Jadi gue pakai aplikasi Canva untuk MacBook. Nah, di sini ketika dibuka Canva itu memang kayak sombong ya. Pasti buka dia langsung nanyain ke gue mau desain apa. Wis, ditantangin tuh gue. Mau desain apa lo gitu kata dia. Jadi Canva ini kayak mengidentifikasikan gue bakal bisa desain apapun buat lo gitu. Jadi dia langsung nanya mau desain apa. Di situ langsung di bawahnya itu ada terus konten atau mesin pencarinya Canva. Jadi kalau lu ditanya mau desain apa, lu tinggal ketik aja mau desain Instagram atau mau desain Facebook atau mau desain apa, itu nanti disediain sama Canva. Dan keuntungannya menggunakan Canva, selain mudahnya, terus user interface-nya yang mudah buat kaum awam kayak gue pertama kali menggunakan Canva, itu kita nggak perlu yang namanya membuat settingan ukuran dari masing-masing konten. Misalkan lu mau buat konten di Facebook,
ukuran feednya itu kan beda sama story-nya. Nah di Canva itu udah nyediain ukurannya untuk Facebook feed, untuk Instagram feed, Instagram story, Instagram reels, itu udah disediain. Thumbnail YouTube dan lain sebagainya udah disediain. Jadi lu nggak perlu repot-repot mencari ukuran-ukuran untuk sosial media tersebut. Bahkan lu juga bisa membuat spanduk atau vertical banner di Canva. Udah ada ukurannya, tuh lu tinggal bawa ke tukang cetak, dicetakin, selesai. Editnya di Canva, nggak perlu minta edit abangnya gitu. Ya sesimpel itu aja sih. Ya mungkin memang kalau memang teman-teman baru menggunakan Canva memang harus agak sedikit mempelajari menu-menunya ya, khususnya. Itu aja, mempelajari menu-menunya dan fitur-fiturnya yang ada, karena fiturnya cukup lengkap di sini. Nggak hanya untuk edit foto, Canva juga menyediakan fitur untuk edit video, bahkan menyediakan footage di dalamnya, termasuk suara. Kalau masalah copyright, Canva juga meyakini ya, di sini menyediakan fitur supaya tidak terkena copyright, khusus untuk pengguna Pro. Jadi kalau pengguna Pro menggunakan footage atau suara yang ada di Canva, itu wajib banget lu untuk koneksiin akun Google atau channel YouTube lu ke Canva. Gunanya untuk tidak kena klaim copyright. Tapi kalau masih tetap kena, bisa menghubungi kontak support di Canva itu sendiri. Kayaknya gue pernah lihat gitu, baca di forumnya Canva tentang terkait permasalahan copyright tersebut. Padahal dia sudah pengguna Pro, tapi nanti dibantu sama mereka. Jadi after salesnya juga lumayan oke lah Canva ini. Di sini juga lu bakal ngelihat ada beberapa kategori yang ada, misalkan papan tulis ya. Ini mungkin papan tulis kayak bakal kita klik. Oh ini bukan, sorry ini video. Ini dia aplikasinya, nah sama aja ya. Nah di sini ada papan tulis. Aduh, blinger ya. Ngopi dulu kali. Jadi di sini kalau lu klik papan tulis, dia bakal nyuguhin ya semacam desain-desain yang ada di papan tulis atau grafis-grafis yang ada di papan tulis. Contoh-contohnya flowchart segala macam yang berguna untuk presentasi mungkin. Jadi kita klik aja coba ya, di sini ada apa. Nah di sini ada mapping gitu, pemetaan atau flowchart. Jadi lu bisa edit sesuai dengan keinginan. Jadi di sini juga lu bisa membuat flowchart. Terus di atasnya lagi ada presentasi. Nah ini juga bagus banget nih. Jadi kalau sobat nih, teman-teman nih masih ke bawah Android ponsel jadi sobat. Jadi kalau teman-teman nih butuh Canva untuk tugas di kuliah atau dimanapun untuk presentasi, Canva cocok banget karena dia menyediakan template yang cukup lengkap, baik secara gratis maupun berbayar lebih lengkap lagi. Jadi tinggal milih aja template-nya apa dan diubah sesuai dengan keinginan. Kalau yang udah pro ngeditnya mungkin dari tampilan kosong bisa menjadi presentasi yang bagus. Selain itu ada juga sosial media cukup lengkap. Di sini yang populer ada Instagram, Facebook, YouTube juga ada, Pinterest juga ada. Terus di sini yang menurut gua oke banget itu fitur edit video. Karena di Canva lu bisa motong-motong video lu dan menambahkan transisi, animasi segala macam di dalam Canva. Bahkan bisa ditambahkan background musik atau suara yang kita rekam langsung, tinggal upload, tambahkan di Canva. Mungkin lain waktu atau lain video gue bakal juga kasih tutorial bagaimana cara ngedit video di Canva. Cara simpelnya aja ya, karena gue juga masih belajar. Di sini juga ada produk cetak. Produk cetak itu yang gue bilang, misalkan untuk pemasaran atau bikin kartu nama, bikin brosur dan lain-lainnya sudah ada di sini. Jadi tinggal menyesuaikan aja ukuran-ukurannya. Cukup lengkap banget si Canva ini, apalagi untuk versi Pro-nya. Jadi teman-teman kalau emang masih ragu menggunakan versi Pro, silakan menggunakan versi gratisnya dulu. Gitu. Gua sih udah sangat tertolong banget dengan versi Pro karena memang basic gua nggak ada atau basic gua bukan di desain grafis. Jadi ini sangat menolong sekali. Gitu, Pak. Jadi harga Canva Pro sendiri bisa gue bilang murah banget karena dengan 95.000 per bulan lo bisa mendapatkan konten yang begitu lengkap di satu tools aja. Kenapa gue bilang lengkap?
Karena gue sewaktu ketika pernah yang namanya lupa ngeposting di hari nasional gitu, lupa hari itu. Tapi pas gue buka Canva itu langsung nyuguhin berbagai template di hari nasional tersebut. Jadi gue tinggal ambil salah satu template, gue edit sesuai dengan brand identity yang ada di sosial media gue. Jadi sangat simple, butuh 5 menit aja langsung jadi. Jadi sesimpel itu sih menggunakan Canva ini, baik free ataupun pro. Nah kalau memang sobat mau menggunakan versi pro, sobat bisa langsung klik link yang ada di bawah. Nah itu adalah link afiliasi yang nantinya dari pembelian atau pembelian dari sobat itu gue dapat komisi. Jadi ya terserah sobat mau ngasih komisi ke gue atau enggak dari link afiliasi tersebut. Yang jelas di sini gue ngasih pengalaman gue menggunakan Canva selama 1 tahun untuk kebutuhan sosial media dan blog gue, dan itu sangat membantu sekali. Apalagi gue nggak ngerti desain grafis sama sekali, ini kebantu banget. Jadi segitu dulu dari gue. Semoga share pengalaman gue menggunakan Canva versi Pro ini bisa membantu sobat memutuskan untuk membeli versi Pro atau hanya sebatas menggunakan versi free saja. Kalau sobat hanya cukup menggunakan versi free, sebaiknya nggak usah lah menggunakan versi Pro. Tapi kalau sobat membutuhkan fitur-fitur dari versi Pro atau membutuhkan footage gambar Pro lainnya, itu sobat bisa langsung mengupgrade ke versi Pro-nya. Selain itu, sobat juga bisa mengajak teman sobat atau tim sobat mengundang untuk versi Pro ya, sebanyak 4 orang. Jadi sobat bisa mengundang teman 4 orang untuk masuk ke tim Canva Pro yang sobat miliki. Mereka juga akan merasakan versi Pro yang sobat miliki. Tapi ada tapinya, karena kapasitasnya cuma 100 GB, berarti 4 orang itu juga akan memakan kapasitas sobat. Itu aja sih. Selebihnya ini bagus banget, cocok banget untuk sobat yang baru memulai bisnis secara online atau offline untuk membuat pemasaran dan memanajemen atau membuat konten di sosial media. Canva udah sangat lengkap. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen channel ini karena itu akan membuat semangat gua khususnya membuat konten-konten lainnya. Dan kalau teman-teman punya kritik dan saran, langsung aja sampaikan di kolom komentar, karena kritik dan saran itu sangat membuat gua merasa dihargai gitu. Jadi gua akan terus belajar membuat konten dan memberikan konten yang bermanfaat, yang insya Allah bermanfaat untuk sobat. Sobat lagi, teman-teman. Nah, segitu dulu dari gue di Techno It's Coffee. Ngopi dulu cuy.